Yeshua mengajar toleransi, bukannya mencibir agama yang lain pada saat kita berdebat. Masih bersama dengan saya, Aldo Tulungalo. Saya adalah Kepala Tim Penerjemah Pesita Indonesia Merdeka. Di topik yang menarik ini, mari kita mulai membaca dari KBBI apa sih definisi toleran itu. Ya. Ini definisinya agak panjang ya. Bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi kata kuncinya adalah membiarkan. Toleran itu membiarkan. Mari kita baca Matius 10 ayat 14. Ini adalah ayat kunci di mana kita bisa tahu kalau Rabi Yeshua mengajarkan toleransi juga. Oke. Dan apabila seorang tidak menerima dan tidak mendengar perkataan kalian, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, lalu kebaskan debu dari kaki kalian. Di sini tidak ada perintah, kalau kalian tidak diterima, kalian berdebatlah, kalian caci maki agama, kitab orang lain, gitu ya. Kebaskan debu dari kaki kalian, haepas helamen reglaikon, itu artinya menurut Dr. George Lamsa yang menulis Kamus Idioms in the Bible Explained, ya. Maknanya adalah biarkan saja. Ini artinya sesuai dengan makna toleransi yang ada di dalam KBBI. Oke, selain kita belajar dari Rabi Yeshua, kita belajar juga dari tokoh Cyrus the Great, ada hubungannya dengan Yeshua. Perhatikan teman-teman di Matius 1 ayat 12. Setelah pembuangan ke Babel, Yuhanya sudah menurunkan Selatil sudah menurunkan Zurbabel, dan seterusnya sampai nanti teman-teman kita bisa lihat ada keturunan mereka yang bernama Yeshua, Rabi yang mengajarkan toleransi ini. Ya, mengapa kok bisa pulang dari Babel? Karena orang-orang Yahudi itu kalah perang sama Babilonia. Mereka ditawan, mereka diperbudak di Babilonia sana. Nah, kemudian Raja Cyrus the Great dari Persia ini mengalahkan Raja Babel tersebut. Di dalam buku Sejarah Tuhan karya Karen Armstrong, saya baca dari halaman 110 ya. Ketika Cyrus Raja Persia menaklukkan Imperium Babilonia pada 539 Masehi, Cyrus tidak memaksakan dewa-dewa Persia kepada rakyatnya yang baru. Dia bahkan menyembah di kuil Marduk ketika memasuki Babilonia dengan kemenangan. Dia merupakan teladan sikap toleran. Cyrus mengeluarkan ketetapan mengizinkan orang Yahudi untuk pulang ke Yehuda dan membangun kembali kuil mereka sendiri. Jadi tanpa ada Cyrus the Great, tidak ada komunitas Yahudi pulang kampung membangun kuil Bait Suci Yerusalem. Kemungkinan besar tidak ada Yeshua. Karena Yeshua datang untuk mengajarkan ajaran bagaimana Bapa yang baik, ya, ajaran yang baik, moral yang baik, dan seterusnya. Ya. Itu tidak akan terjadi kalau Cyrus ini tidak mendeklarasikan kebebasan kepada orang-orang Yehuda ini, gitu. Nah, yang menarik adalah Cyrus ini adalah penganut politeis seperti tadi kita sudah baca sama-sama ya. Politeis memang memiliki rasa toleran yang sangat tinggi. Ayah sama ibunya aja kalau berbeda agama, berbeda dewa yang disembah itu hal yang biasa. Anak-anaknya juga memiliki sesembahan yang berbeda, hal yang biasa. Tetapi berbeda dengan komunitas monoteis yang punya kecenderungan intoleran. Ayah akan menurunkan agamanya kepada anaknya, kepada cucunya, dan seterusnya. Dan kita lihat dalam sejarah kekristenan ini berdarah-darah. Walaupun ini bukannya masalah pindah agama, berbeda keyakinan saja itu bisa berdarah-darah. Dan kita di sini belajar bagaimana kita mencontoh ini komunitas politeis ini, ya, tenggang rasanya, toleransinya, semua kembali kepada kita. Apakah kita mau menerapkan ini dalam kehidupan kita atau tidak?